worshiping Allah Subhanahu wa Ta'ala. It's all because of Him we are all able to gather here in this beautiful day. Kami pun salawat dan salam kita aturkan kepada acara kami selaku MC pada acara seminar kali ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah penutup. Yang kita muliakan adalah Diri Muhammad Lutfi, Bang Lutfi, yang terhormat Kepala Sekolah Tamus Al-Karom, Agus Ikram Terakhir, yang terhormat para dewan guru, tidak lupa pula teman-teman yang saya hormati. Disyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita tetap berkumpul pada siang hari ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan bersama kepada Khatamul Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin. Sebelumnya saya berterima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk memberikan sambutan pada acara siang ini yang terbilang cukup spesial karena kita kedatangan tamu dari luar, yaitu Pak Ridho Akhwani, tokoh nasional. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Seminar pada siang hari ini merupakan gejolak baru yang kita temui, yang mana kita memang akhir-akhir ini sering melakukan seminar, namun seminar yang pada siang hari ini mungkin cukup berbeda karena kita mungkin sudah mencoba improvisasi, mencoba belajar dari seminar-seminar yang kemarin agar seminar pada siang hari ini menjadi seminar yang insya Allah baik dan jauh lebih baik. Semoga dengan seminar kali ini kita dapat mengambil hikmah, kita dapat belajar dari pembawa materi kita siang hari ini agar kita dapat menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa, tentunya bagi sekolah dan bagi masyarakat umum. Sekian dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya mewakili semuanya memohon maaf apabila dalam memberikan
sarana pada audiens terkhusus untuk Bapak Ibu Bandi kurang nyaman dan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Lutfi, Umi Neng Mulyadi, Bapak Pesantren Al-Arab, kemudian Agus Imam, Dr. Abang, Ibu Kepala Asus Al-Arab, Media Sosial, Ibu Muhammadi, SS, yang hari ini berkesempatan menjadi materi pada seminar yang rencananya setiap bulan akan dilaksanakan di lingkup Jatinangor Al-Arab, serta Dewan Guru dan juga anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Seminar hari ini saya dapat instruksi dari Gus Muka, rencananya mau diselenggarakan secara rutin, yaitu setiap bulannya dengan klasifikasi satu bulan diisi oleh pemateri internal dari guru di Al-Arab, kemudian satu bulan lagi dari luar, dan itu akan dilaksanakan secara berkala. Pertama jelas saya mohon maaf kepada Pak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya karena mungkin semuanya terbilang cukup sederhana, mungkin persiapan yang kurang dan lain-lain. Tapi saya juga berterima kasih kepada seluruh HMK. HMK itu juga posisi yang secara mandiri mereka mengurus setiap keperluan untuk acara hari ini. Beri tepuk tangan. Betul-betul para HMK ini tidak tidak didampingi secara intens, katakanlah mereka benar-benar mandiri untuk menyiapkan acara seminar di setiap bulannya, dan itu buat saya itu adalah satu pencapaian yang luar biasa untuk organisasi HMK di lingkup Jatinangor Al-Arab. Kemudian materi untuk siang hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Ibu Muhammad ini adalah materi tentang menulis itu ada sendirinya. Saya tidak terlalu mengulik lebih jauh karena memang saya tidak punya kapasitas dalam hal itu, dan alangkah baiknya jika kita semua anak-anak dan juga seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, pada acara ini, bisa menyimak dengan detail, dan juga harapan saya nanti kalau misalnya ada yang mau menanyakan sesuatu terkait apapun yang disampaikan oleh Pak itu bisa disampaikan secara langsung. Saya juga berharap semoga dengan adanya acara ini menjadi satu bentuk aplikasi dari metode pembelajaran yang lebih variatif, model pembelajaran yang lebih tidak monoton seperti apa yang di masyarakat umum, khususnya masyarakat awam, bahwa pesantren itu membosankan dan lain-lain. Saya harap seperti itu, dan tidak panjang-panjang karena waktunya sudah lumayan siang juga, jadi saya pikir itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menulis telah menjadi bagian dari denyut nadi peradaban dunia. Bangsa-bangsa yang maju selalu memiliki para penulis handal. Karya-karya mereka bahkan masih bisa dibaca hingga kini melewati ribuan tahun lamanya. Lalu, mengapa karya-karya mereka bisa bertahan hingga saat ini? Tidak lain, karena mereka menyadari
bahwa menulis itu merupakan sebuah proses kreatif yang berkaitan erat dengan pikiran dan rasa. Dengan kata lain, menulis itu ada seninya. Apapun tulisan yang kita buat. Maka dari itu, pada seminar kali ini kami mendatangkan guru besar kita, yaitu Bapak Dosen Ribut Ahwandi, yang mungkin bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua untuk menjadi penulis bangsa yang gemar berkarya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Acara yang selanjutnya yaitu adalah acara inti. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Karena bisa menjumpai wajah-wajah ceria para santri Al-Inarah ini. Ini karena belum ada slide, aku radon dadak, radon dandap ini. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu bahwa tradisi literasi ini sangat penting. Kenapa? Karena bangsa yang maju, apapun bangsanya, itu pasti punya, seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa bangsa yang maju itu pasti punya tradisi literasi yang kuat. Saya masih ingat betul ungkapan dari, ada yang pernah dengar nama Gusmus? Nah, beliau itu pernah berkata bahwa sastra adalah bukti peradaban yang paling maju. Tanpa sastra, kalau misalkan ada suatu bangsa yang tidak menguasai sastra, maka pasti bisa dipastikan bangsa itu bangsa yang tidak maju. Nah, kita belajar dari bangsa-bangsa yang sudah maju, katakanlah Mesir kuno. Kenapa mereka bisa maju, punya peradaban yang luar biasa? Karena mereka punya sastra, karena mereka punya tradisi literasi yang kuat. Maka kemudian mereka bisa membuat piramida dan lain sebagainya, Sphinx dan lain sebagainya. Nggak mungkin piramida dibikin tanpa ada konsep terlebih dahulu, digambar, dihitung dan lain sebagainya. Nggak mungkin langsung dibikin, pasti ada matematikanya, ya kan? Pasti ada ilmunya, pasti. Terus bangsa lain, misalnya Yunani kuno, pasti kalau teman-teman pasti pernah mendengar nama-nama para filsuf dari Yunani kuno. Nah, siapa para filsuf itu? Mereka adalah para pemikir, mereka juga menulis. Nah, salah satu buku yang pernah saya baca dari para filsuf Yunani kuno adalah bukunya Plato, judulnya Republik. Juga pernah saya baca juga Demokratos. Terus kemudian ada lagi karya yang lain, berupa karya sastra, Iliad dari karyanya Homer, ada juga Odyssey dari karyanya Homer dan lain sebagainya, Socrates dan lain sebagainya. Nah, semakin banyak orang menulis, bukan nulis status ya. Kalau nulis status atau nulis story di WA biasanya galau-galau ria, terus kemudian curhat gitu kan, ya kan, terus nyindir teman gitu kan, atau nyindir tetangga gitu kan. Nah, itu nggak guna sama sekali. Tapi dengan perkembangan, dengan menulis kitab atau menulis buku, disitulah kemajuan sebuah bangsa akan diuji. Terus bangsa apa lagi? Bangsa India punya dua epos yang paling fenomenal, Ramayana dan Mahabharata. Ditulis dalam kitab-kitab kuno mereka dan sampai hari ini masih kita bisa membacanya. Lalu bagaimana dengan Indonesia, wabil khususnya Jawa? Wah. Belum lagi, nanti deh, Jawa dulu deh. Ternyata kalau kita belajar tentang sejarah bangsa Jawa, kita ini sebenarnya pewaris tradisi literasi yang sangat bagus, sangat kuat. Kalau tidak ada sumber-sumber literasi atau sumber-sumber tertulis atau mengenai tulisan-tulisan masa lampau, saya yakin bangsa Jawa pada waktu itu tidak akan mungkin bisa membangun Candi Borobudur, tidak mungkin bisa membangun Candi Prambanan yang katanya
hanya bisa dibangun dalam waktu 1 malam dengan bantuan jin. Enggak juga sih, konsepnya enggak gitu. Kenapa cerita-cerita tentang pembangunan candi itu kemudian dikaitkan dengan jin misalnya? Ini bukan soal kita bisa mengelola jin ataupun kita bisa nyuruh jin itu untuk bantu kita, enggak. Tapi ini karena ada ilmu pengetahuan di balik di balik pembangunan candi itu yang sengaja disembunyikan. Jadi saya tidak percaya bahwa Candi Borobudur ataupun Candi Prambanan itu dibangun dengan bantuan jin. Tetapi itu ngomong soal pengetahuan. Ada ilmu pengetahuan yang sangat kompleks, yang sangat rumit. Kalau dijabarkan kepada masyarakat di masa itu, berarti abad-abad ke-7 ke-6 Masehi, itu nggak nyandak, otaknya nggak nyandak. Maka kemudian dibikin aja sederhana ceritanya dengan bantuan jin dalam waktu semalam. Padahal nggak begitu konsepnya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Saya pernah datang ke Candi Borobudur dan saya menemukan sebuah fakta yang menarik, bahwa batu-batu yang disusun di Candi Borobudur itu semuanya tidak disemen. Tidak ada yang disemen dan juga tidak pakai perekat yang lainnya. Tapi apa? Dengan konsep kunci mengunci. Nah, jadi akhirnya batu-batu yang ditata di candi itu bisa sangat lama bertahan, bahkan dalam kondisi gempa. Kita tahu Candi Borobudur itu dibangun di kawasan Magelang yang dekat dengan Gunung Merapi, dan itu di atas bukit. Andai kata pada waktu itu berapa kali Gunung Merapi meletus, sudah beratus-ratus kali. Bahkan letusan yang paling besar pun sudah pernah terjadi. Baru-baru kemarin juga letusan besar juga terjadi. Tapi apa yang terjadi pada Candi Borobudur? Secara bangunan, struktur konstruksi bangunan candi masih utuh. Artinya apa? Bahwa nenek moyang kita sebenarnya sudah sangat ngerti betul tentang teori matematika dan juga ilmu arsitektur. Nah, jadi siapa bilang kita ketinggalan zaman? Kita enggak ketinggalan zaman. Kita hanya dibikin lupa bahwa kita adalah bangsa yang maju. Itu. Nah, terus kalau dalam tradisi pada waktu era Islam masuk, ada Masjid Demak. Ada yang tahu? Ada yang pernah ke Masjid Demak? Apa yang disaksikan di Masjid Demak? Masjidnya. Di salah satu soko atau tiang Masjid Demak itu ada yang namanya soko tatal. Apa itu soko tatal? Tiang yang dibikin dari potongan-potongan kayu yang sudah tidak digunakan lagi untuk pembangunan masjid itu. Mengapa harus ada soko tatal? Nah, ini itu ngomong soal bangunan itu mesti ada suspensinya. Nah, kenapa harus ada suspensi? Karena dataran Demak itu tanahnya labil, gampang goyang. Itu adalah tanah-tanah aluvial, tanah-tanah yang sebenarnya awalnya adalah laut kemudian menjadi daratan, maka tanahnya tidak stabil. Nah, kalau ditimpa dengan bangunan-bangunan yang besar, pasti itu akan jeblos. Maka supaya tidak terjadi rontok masjid itu, dibikinlah soko tatal. Dengan kata lain, pada waktu itu kalau kita belajar dari sumber Wali Songo misalnya, artinya Sunan Kalijogo, soko tatal itu yang bikin adalah Sunan Kalijogo, arsitekturnya. Beliau sangat lihai betul mengenai ilmu arsitektur dan ilmu bumi. Jadi duduk masalah sekti-sektinan gitu ya. Ngomongin soal sunan itu jangan ngomongin soal sekti-sektinan, tapi ngomongin soal keilmuan. Ada lagi Sunan Bonang. Nah, kalau kita ngomongin soal Wali Songo,
beliau menciptakan bonang. Bonang itu adalah salah satu instrumen yang ada pada gamelan. Nah, apa sih fungsinya? Itu ngomongin tentang, nah kalau misalkan di sini ada guru BK nggak ya? Ada nggak ya? Nah, itu ngomongin soal bagaimana menyetel psikologi orang. Kenapa kok nyetel psikologi orang lewat alat musik? Karena sesungguhnya manusia itu sangat gampang banget psikologinya kena itu lewat musik, alunan musik. Coba deh kalau para santri di sini nyetel lagu pas lagi sedih, pasti nyetelnya lagu-lagu yang sendu, gitu kan? Tambah sedih itu, nggak tambah bahagia. Kalau lagi seneng, pasti lagu-lagu yang ceria, ya kan? Kenapa seperti itu? Karena itu ngomongin soal setelan apa ya, frekuensi dalam psikologi orang. Nah, yang menarik lagi adalah hari ini di Inggris. Nah, ini di Inggris persoalannya. Di Inggris itu ada peraturan baru. Apa coba? Bahwa di Inggris itu musik gamelan itu digunakan. Digunakan untuk apa? Bukan untuk wayangan. Bukan hanya untuk wayangan, tapi untuk apa? Jadi di Inggris itu, di London terutama, orang-orang yang masuk ke penjara, para narapidana, setahun sebelum mereka keluar dari penjara, itu wajib hukumnya belajar musik gamelan. Kenapa kok harus belajar musik gamelan? Karena supaya psikologinya jadi ketika nanti keluar dari penjara jadi lebih baik daripada sebelum dia masuk penjara. Itu temuan Sunan Bonang loh, diakui sama London. Kita ayo enggak jelas kan, kita enggak mau ngakuin gitu. Nah, itu sekadar pengantar pengetahuan bahwa ternyata bangsa kita ini sebenarnya bangsa yang sangat maju dalam peradaban literasi. Oke, kita masuk ke slide pertama. Oke, menulis itu ada seninya. Nah, oke, seperti yang sudah disampaikan bahwa kalau kita mengenal tradisi menulis sebenarnya sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satu contoh, kitab yang sering kita baca di pesantren itu rata-rata karangan dari ulama-ulama terdahulu. Mungkin saya nggak tahu, mungkin nanti Gus Haidar bisa sedikit meluruskan pandangan saya. Salah satu contoh misalnya kitab-kitab karyanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu wafat tahun berapa? Ada yang tahu? Kalau dalam tarikh Masehi sekitar 1200-an ya, Gus ya. 1200-an. Sekarang kita masuk tahun berapa? 2025. Dihitung 2025 kurangi 1200-an. 800 tahun lah kurang lebihnya. 800 tahun kitabnya Imam Al-Ghazali masih dibaca sampai sekarang. Keren nggak? HP-mu baru kemarin beli, belum tentu besok masih utuh. Ya kan? Bisa sudah ganti. Ya kan? Keren mana? Wah, itu. Artinya bukan untuk membandingkan, tetapi ini kita berpikir kritis bahwa ternyata sumber-sumber tertulis itu jauh lebih berguna daripada kita bisa ngomong bahwa jajet itu ada gunanya, tapi yuk kita hitung-hitung mana yang lebih banyak kegunaannya, manfaatnya atau mudaratnya. Kayaknya lebih banyak mudaratnya, karena kalau kita sudah mainan HP pasti rata-rata pinginnya nonton reels. Dan reels itu acak, siapapun bisa bikin. Entah itu orang punya pengetahuan, entah itu orang itu berilmu atau tidak, bisa bikin. Dan sayangnya orang-orang yang bikin reels, kadangkala reelsnya itu acak dan kadangkala
bisa menyesatkan cara berpikir kita. Contoh paling sederhana, misalnya nih, biasanya para cewek-cewek nih lagi galau, nonton reels yang galau, akhirnya ikutan galau sebagaimana yang digalaukan oleh yang ada di dalam reels itu, seolah-olah itu adalah diri kita. Ya enggak? Ngerasa tuh. Kalau cowok itu rata-rata lebih suka mungkin ini ya, petualangan dan lain sebagainya. Tapi kalau cowok itu pada saat galau, dia nonton reels dari cowok-cowok galau, itu isinya umpatan-umpatan. Maka pada saat itu si cowok belajar mengumpat. Iya enggak? Iya kan? Nah, itu yang terjadi. Itu adalah penyesatan pikir kita. Makanya hati-hati kalau sudah mainan gadget. Benar, itu hati-hati banget. Hati-hati banget. Itu sumber masalah itu bisa terjadi hanya gara-gara nonton reels. Yang tadinya nggak apa-apa, pertemanan nggak apa-apa, terus kemudian kok tiba-tiba jadi masalah hanya gara-gara nonton reels. Ini kok kayaknya relate sama aku ya, gitu kan? Iya kan? Padahal nggak sama sekali. Itu bisa jadi konten, hanya konten. Nah, oke. Nah, yang menarik lagi adalah karya-karya dari ulama-ulama terdahulu sampai hari ini masih menjadi referensi di dalam pembelajaran. Dan satu hal, bahwa kalau kita berangkat dari tradisi literasi para ulama terdahulu, bahwa tulisan-tulisan beliau-beliau ini, para ulama ini, sampai hari ini masih dipelajari oleh bangsa-bangsa barat. Sayangnya mereka sangat menguasai itu dan kita nggak pernah dapat menguasainya. Why? Kenapa? Itu persoalan. Jadi ini yang harus ditegaskan, bahwa menulis itu sesuatu yang penting. Mengapa? Terus untuk apa menulis itu dipelihara sampai hari ini, dirawat sampai hari ini, dan bagaimana dengan kita? Ini adalah 3 pertanyaan yang saya kira perlu untuk kita renungkan bersama. Next. Nah, saya akan masuk ke budaya pesantren. Nah, sejak awal dari tadi saya sampaikan bahwa pesantren adalah pewaris dari tradisi literasi yang paling canggih di dunia. Enggak cuma di Indonesia, tapi di dunia. Sekolah-sekolah di luar sana itu sama dengan sekolah umum kita. Nggak ada istilahnya, saya dulu kuliah itu nggak ada belajar tentang satu buku saja deh. Satu buku diberikan sama dosen, kamu pelajari buku ini, kamu tuntaskan buku ini dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, atau 1 semester. Setelah itu saya harus mengkaji buku itu. Nggak ada. Tapi di dalam pesantren sangat memungkinkan itu terjadi. Dan menariknya lagi, setiap kitab yang dipelajari kemudian nanti implementasi di pesantren itu keren. Apa? Ada forum diskusi. Bentuknya adalah Basul Masail. Disitulah santri kemudian diuji kemampuan berliterasinya sambil kemampuan berpikirnya. Kampus ujiannya cuma skripsi. Dan itu saya nggak percaya ada mahasiswa bisa menguasai 1 buku penuh. Ngomongin tentang isinya, bahkan apal halaman-halamannya, apal bagian-bagiannya. Kayaknya nggak ada deh mahasiswa yang sangat hafal tentang halaman berapa ya, bagian berapa ya, bagian ini si tokoh atau penulis ini menyatakan itu. Soalnya apa? Ketika menulis skripsi, rata-rata mereka cuman angger comot. Comot, tempel, dan seterusnya. Nggak dipahami apa makna dari apa yang dia kutip itu tadi. Nah, itu yang menjadi lemahnya tradisi literasi di kampus-kampus umum ataupun sekolah-sekolah umum. Maka saya secara pribadi menyesal nggak pernah nyantri. Iya, saya secara pribadi nyesel banget
nggak pernah ikut ke pesantren. Tapi saya punya harapan besar pada akhirnya. Pesantren harus lebih maju dari apa yang sekarang. Dan saya yakin Indonesia, masa depan Indonesia terletak pada para santrinya. Oke. Nah, di pesantren sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa itulah kenapa saya sebut sebagai pesantren adalah peletak dasar peradaban bangsa di masa depan. Saya tidak tahu masa depannya akan seperti apa, kapannya. Tapi saya yakin pesantrenlah yang akan meletakkan batu dasar fondasi peradaban bangsa Indonesia ini di kemudian hari. Next. Nah, oke, kita mulai masuk sedikit demi sedikit. Saya sebut bahwa menulis itu adalah seni berbahasa. Kenapa menulis itu seni berbahasa? Karena menulis itu mencakup keterampilan berbahasa. Ada 4 keterampilan berbahasa. Jadi keterampilan berbahasa itu tidak hanya berbicara ataupun menulis, tetapi ada 4. Yang pertama adalah menyimak. Menyimak itu adalah kemampuan berbahasa. Apa bukti bahwa orang itu mampu menyimak dengan baik? Buktinya adalah ketika misalkan dia baru mendengarkan ceramah ataupun mendengarkan penjelasan seseorang, terus ketika diminta untuk menjelaskan ulang, dia mampu. Dan itu hanya di pesantren yang mampu melakukan itu. Terus setelah menyimak keterampilan kedua adalah berbicara. Jadi berbicara itu keterampilan yang kedua. Keterampilan yang kedua. Nah, setelah berbicara membaca. Kenapa kita perlu menyimak, berbicara, dan membaca? Karena ini akan mendukung kemampuan kita menulis. Jadi kemampuan paling dasar adalah menyimak, kemampuan pengembangan berikutnya adalah berbicara, lantas kemampuan berikutnya adalah setelah tahu tentang huruf, maka dia harus mampu membaca, dan setelah membaca dia harus bisa menulis. Dan menulis itu adalah puncak dari kemampuan, skill dari kecerdasan setiap orang itu. Intelektualitas seseorang itu ditandai dengan kemampuan dia menulis. Maka kalau misalkan santri-santri di Al-Inaro ini nggak bisa nulis, nah ini berarti ada degradasi. PR-nya Pak Rizky ini nanti. Supaya santri-santrinya bisa menulis. Makanya saya tadi sempat nanyain, di sini ada majalah pesantren belum? Ternyata belum ada ya. Bikin majalah pesantren. Nggak harus yang bentuk cetak. Bentuk online juga nggak apa-apa. Tapi cetak jauh lebih baik menurut saya. Saya termasuk orang yang mungkin bisa dibilang termasuk orang kuno ya. Lebih senang pegang buku daripada pegang HP. Membaca dari HP dan membaca dari buku, saya lebih nyaman dengan membaca dengan buku daripada HP. Kalau HP pasti mata menjadi gampang banget kena radiasi dan nggak tahan lama. Tapi kalau buku, nggak cuman membaca, nggak cuman tulisannya saja yang saya lihat, tapi bunyi kertas ketika gesekan kertas ketika sret, itu indah banget. Itu indah banget. Kalau nggak ada bunyinya tuh nggak asik gitu loh. Syukur-syukur nganti suwek. Nah itu kan, kok suwek guys. Itu kan berarti saking semangatnya membaca gitu loh. Nah itu keterampilan berbahasa. Nah kemudian kenapa saya sebut menulis sebagai seni berbahasa? Karena juga dia menautkan dengan penguasaan pengetahuan. Sangat tidak mungkin orang menulis tanpa dasar pengetahuan. Lalu bagaimana pengetahuan itu didapat? Ada banyak caranya. Mengamati, membaca, mendengarkan, atau mengalami sendiri. Itulah pengetahuan. Bekal dari pengetahuan itu adalah itu, pengalaman. Itu ya. Terus
kepekaan indrawi. Seorang penulis wajib hukumnya menjadi orang yang peka. Kita tidak akan pernah bisa menulis tentang bagaimana bunyi meja ketika diketok tanpa kita, kalau telinga kita itu nggak peka. Kita tidak akan bisa menuliskan rasa gula kalau lidah kita itu tidak peka juga. Kita tidak akan pernah bisa menuliskan tentang aroma parfum kalau hidung kita tidak berfungsi, dan seterusnya. Artinya apa? Menjadi seorang penulis itu sebenarnya melatih kita menjadi sosok yang pandai bersyukur karena kita memiliki kepekaan indrawi. Jadi dalam menulis sebenarnya ada banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, termasuk nanti kalau dikaitkan dengan tauhid itu ilmunya banget tauhidnya loh, menulis itu. Kenapa? Karena kalau kita kaitkan dengan kepekaan spiritual, kita akan memahami bahwa apa yang kita dapatkan, pengetahuan apapun yang kita dapatkan tidak turun begitu saja, tetapi dia didatangkan, pengetahuan itu dihadirkan kepada kita atas izin Allah. Maka kita bisa bersyukur dari situ. Dan disitulah kemudian dengan menulis sebenarnya kita berusaha menjadi seorang hamba, seorang abdi yang sepenuh-penuhnya. Loh, Kanjeng Rasul kan gak pernah menulis. Iya, beliau spesial. Kita ini butuh menulis. Kenapa? Untuk mencatat setiap peristiwa, untuk mencatat perjalanan hidup kita sampai hari ini, sehingga kita menyadari apa yang kita lalui dulu apakah sudah baik, apakah masih buruk, mana-mana bagian yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, menulis itu juga bisa menjadi bagian dari ibadah. Itu makanya di dalam menulis itu kita sebenarnya sedang belajar tentang adab. Maka seorang penulis harus punya kesadaran etika. Kalau itu tulisan bukan dari kita dan kita hanya mengutip, ya katakan itu kutip dari mana, dari siapa, di bagian mana, di halaman apa, atau pernyataannya siapa, kapan disampaikan. Nah, itulah etika dan estetika. Semakin kita itu sering menulis, maka kita akan melatih diri kita menjadi pribadi yang indah. Karena sosok ideal dalam diri Rasulullah itu adalah manusia yang punya etika tinggi, dan puncaknya adalah manusia paling indah di muka bumi ini. Nah, itu. Maka belajar menulis itu sebenarnya kita sedang mentadaburi Rasulullah. Kita sedang mencoba mencari titik ordinat yang paling tepat untuk menemukan diri dari Rasulullah itu apakah ada pada diri kita juga. Tapi jangan kemudian setelah menemukan itu terus pede gitu loh. Aku kan enggak gitu. Justru harus lebih tawadhu gitu. Next. Nah, makanya menulis itu sebenarnya menghidupkan 4 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, secara kecerdasan akalnya, kecerdasan sosial, karena seorang penulis nggak mungkin hidup sendirian, dia harus berhubungan dengan banyak orang, mencari pengetahuan. Dan yang pasti ya, kalau kita itu mau cari tahu dari orang lain, kita harus dahulukan adab, bertanya dengan sungguh-sungguh bahwa saya membutuhkan informasi itu. Itulah adab. Kemudian kecerdasan emosional. Seorang penulis, karena dia sudah terbiasa menulis, karena yang namanya tulisan itu boleh saja sih perasaan pribadi, itu bisa melatih kita untuk menetralisir emosi kita. Saya kalau lagi marah ya, terus terang ya, saya seneng banget nulis. Justru kenapa saya harus nulis? Supaya saya nggak marah kepada orang.
pelampiasan saya di tulisan. Tapi tulisan itu saya tulis di buku catatan harian, tidak saya status. Kalau status terlalu bahaya. Wah, itu yang tersinggung bisa banyak orang. Ya kan, makanya mendingan ditulis itu di buku catatan harian. Kenapa saya selalu membawa buku catatan harian seperti ini? Simple. Jadi kalau misalkan saya kemana, saya ngapain, saya ketemu dengan siapa, saya ngobrol tentang apa saja. Tadi ketemu Gus Nuftah, banyak obrolan yang saya catat di sini. Wah, kenapa? Obrolannya keren-keren. Nah, teman-teman mungkin nggak akan bakal ketemu obrolannya kayak gitu. Nah itulah menariknya ketika kita punya catatan, dan ketika catatan itu kita buka lagi, itu bisa menjadi karya lagi. Misalnya nih, saya ngobrol dengan beliau, terus kemudian hanya obrolan kecil saja, terus saya kembangkan menjadi cerpen, saya bisa kembangkan menjadi novel, saya kembangkan bisa menjadi banyak puluhan puisi. Bisa. Dan yang penting lagi adalah dengan menulis kita akhirnya bisa punya kesadaran atau membangkitkan kesadaran spiritual. Oke, next. Lalu apa yang bisa ditulis? Apapun bisa ditulis. Mau pengalaman pribadi, mau pengalaman orang lain, mau ada becak nabrak sepeda misalnya, bisa aja ditulis. Apapun, peristiwa apapun bisa kita tulis. Bahkan pikiran kita, gagasan kita, ide kita, sampai kemudian mimpi kita pun bisa kita tulis. Saya tuh sering banget menulis puisi berdasarkan mimpi. Iya, pernah juga nulis cerpen berdasarkan mimpi. Jadi suatu ketika saya pernah mimpi, saya ceritanya pulang dari Semarang naik bis gitu kan. Naik bisnya tepat nih, sudah bener bis Coyo waktu itu. Perjalanan saya nengok ke jendela itu sudah bener nih. Begitu saya turun dari bis, loh kok saya nyampe di hutan, di tengah hutan, nggak di tepi jalan. Itu dalam mimpi saya. Terus kemudian ada jalan setapak di depan. Oke, saya ikuti jalan itu sampai di depan ada pertigaan. Bingung saya. Nah, ini saya ambil lurus apa belok kiri nih? Belum saya putuskan untuk lurus atau belok kiri, saya nengok ke bagian jalan kiri, ada rombongan orang-orang, nggak tahu orangnya, nggak jelas mukanya. Mereka hanya pakai putih-putih gitu, tapi bukan pocong ya. Atau kuntilanak bukan. Dia pakai putih-putih, wajahnya nggak kelihatan. Terus apa? Mereka berlima menggotong sebujur tubuh jasad mayat. Nah, mayatnya itu anehnya lagi adalah tidak di kain kafan putih, tapi kain hitam. Wah, serem kan mimpinya. Nah, setelah itu saya begitu lihat itu serem banget. Saya langsung palingkan muka, saya buang muka gitu. Begitu buang muka, apa yang terjadi? Hutan itu berubah menjadi pokoknya rusak. Jadi hutan itu rusak, terus tanahnya becek dan penuh air. Terus terlihat beberapa mayat itu bergelimpangan, ada yang kemudian pokoknya gak enak banget lah. Pemandangannya gak enak banget. Lalu apa? Dari situ saya kemudian menulis peristiwa itu, menulis peristiwa di dalam mimpi itu menjadi sebuah cerpen. Dan tahukah Anda bahwa dari mimpi itu dua bulan berikutnya terjadi peristiwa tsunami di Aceh. Dalam sorotan kamera pada waktu itu, tsunami Aceh itu tahun 2004 kalau tidak salah ya, atau 2006 saya lupa. Nah, dalam sorotan kamera saya nonton siaran langsungnya, ada satu pemandangan yang mirip banget dengan mimpi saya. Jadi yaitu tadi, tanah yang becek penuh dengan mayat. Ngeri banget. Nah,
Makanya saya nggak mau diberi mimpi-mimpi yang serem-serem lagi ya. Ngeri benar. Tapi ada satu mimpi yang serem tapi nggak mau saya ceritakan lagi ya di sini ya. Kalau kejadian kalau kejadian beneran yakin susah bener. Enggak nanti aja. Yuk next. Nah, bagaimana cara kita menulis? Nah, ini yang paling penting. Yang terpenting itu adalah kita cukup punya pengetahuan mengenai apa yang akan kita tulis. Artinya begini loh, kalau kita mau menulis tentang, katakanlah misalnya bagaimana menjadi seorang, bagaimana suka dukanya seorang santri, maka yang paling mungkin bisa melakukan itu menuliskan tentang suka dukanya seorang santri adalah santri itu sendiri. Karena apa? Dia cukup tahu tentang apa yang mau dia tulis. Boleh nggak yang menulis bukan santri? Boleh-boleh aja. Dengan cara apa? Saya cari tahu. Saya akan bertanya kepada para santri. Saya banyak cerita dari Gus Haidar mengenai kehidupan para santri, dan ini yang menginspirasi saya untuk belajar menjadi santri. Beneran, beliau itu pokoknya luar biasa. Nah, itu ya. Jadi kalau kita cukup punya pengetahuan, bolehlah itu ditulis. Tapi kalau tidak sama sekali, jangan berani-berani menulis tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Misal, saya anak sastra, tapi saya tidak menguasai matematika misalnya. Saya mau menulis tentang teorema Pitagoras misalnya. Ya bakalan kacau. Jangan pernah kecuali kalau aku belajar dulu. Saya belajar dulu tentang teorema Pitagoras. Apa sih maksudnya? Nah, itu baru bisa saya tulis. Tapi kalau belum pernah belajar, jangan pernah berani-berani menuliskan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Nah, lantas apa setelah itu? Kita punya alasan dan punya tujuan. Alasan itu adalah mengapa kita menuliskan tentang itu. Misalnya, mengapa saya menuliskan tentang suka dukanya menjadi seorang santri? Karena saya adalah santri, misalnya. Karena saya merasakan itu dan saya ingin berbagi kepada banyak orang. Nah, tujuannya adalah supaya orang juga tahu bagaimana sebenarnya santri yang sesungguhnya. Kehidupan santri sesungguhnya di pesantren, supaya mereka tahu bahwa apa yang dilakukan oleh media hari ini tidaklah benar. Nah, gitu. Kan kemarin-kemarin lagi rame tuh ya di mana TV gitu kan. Tradisi pesantren disorot, kemudian dicap begini. Saya termasuk orang yang protes, nggak begitu gitu. Karena kalau berdasarkan cerita-cerita para santri yang saya terima, nggak begini gambarannya. Maka saya pun menuliskan tentang itu berdasarkan pengalaman dari cerita orang. Saya belajar tentang tradisi literasinya. Maka saya tulis di Kompasiana mengenai tradisi literasi di pesantren, termasuk pola kepemimpinan di pesantren. Saya banyak banget. Nah, setelah kita punya alasan, punya tujuan, punya pengetahuan, hal yang penting lagi adalah sebelum kita menulis itu buatlah kerangka tulisan dulu. Habis ya mana hal pertama yang mau kita sampaikan apa, hal kedua apa, ketiga apa, bikin poin-poin aja. Terus kemudian dari kerangka itulah kita bisa mengembangkannya. Tapi yang penting ini kita perlu menentukan metode tulisan kita itu mau seperti apa. Mau pakai metode showing atau mau pakai metode telling. Nah, dua metode ini kelihatannya sama tapi sebenarnya beda. Ada guru bahasa Inggris di sini. Barangkali nanti bisa membenahi soal ini. Nah, apa bedanya antara showing dan telling? Nah, ini next. Showing itu menunjukkan, dia itu cuma menunjukkan doang, menunjukkan ya. Nah, menunjukkan itu berarti kita membuat deskripsi yang kompleks, terperinci.
dan mengajak pembaca itu masuk ke dalam peristiwa yang kita tulis, sehingga pembaca itu merasa dilibatkan. Lalu apa efeknya kalau kita menggunakan showing? Efeknya adalah pembaca merasa punya pengalaman yang serupa dengan yang kita tulis. Contoh nih, matahari baru saja naik di atas genting, tetapi tampak dari kejauhan orang-orang mengerubuti pasar. Laju kendaraan bermotor yang memadati jalanan tertahan, nyaris tak bergerak. Bunyi klakson pun bersahutan. Situasi ini membuat udara pagi terasa membakar kulit. Ini bisa dirasakan, artinya kita bisa mengajak pembaca untuk melihat, mendengarkan sambil merasakan langsung. Oke, semoga aja ini bisa dipahami. Next, nah bagaimana dengan telling? Telling itu cuma memberitahu, kayak kita nonton berita itu memberitahu doang, cuman kasih narasi doang. Nah makanya dia imajinasi pembaca itu dibatasi oleh tulisan model kayak gini, makanya akan jadi seperti ini. Pagi itu terasa gerah, pasar ramai, jalanan macet, titik. Memang sih kelihatannya efektif, pesannya tersampai, tapi tidak mengajak pembaca untuk merasakan. Nah itu juga yang terjadi di dalam tayangan media kita pada waktu itu. Mereka membuat framing karena mereka hanya menggunakan konsep telling, bukan showing. Framing itu rata-rata pakainya telling, bukan showing, karena dia tidak masuk langsung ke dalam pesantren itu sendiri. Gambar-gambar yang ditampilkan itu kan cuman downloadan doang gitu, bukan gambar asli yang mereka bikin gitu. Oke, next. Nah, terus bagaimana agar tulisan jadi bagus? Nah ini dia, latihanlah setiap saat. Saya itu setiap hari harus menulis minimal 1 artikel. Minimal 1 artikel. Kalau lagi nggak niat, minimal 1 paragraf. Kalau lagi capek banget, ya minimal 1 kalimat. Harus nulis. Itu latihan. Terus kemudian jangan takut untuk mencoba. Jangan takut salah. Terus kemudian membaca, itu penting banget. Diskusi dengan teman tentang tulisan kita itu banget pentingnya. Mengamati, menjadi pengamat setiap peristiwa itu penting. Dan menulis itu bukan sekadar merangkai kata, melainkan memaknai setiap kejadian dan memaknai kehidupan kita. Oke, next. Ini yang terakhir kayaknya. Nah, ini pesan saya, menulis adalah salah satu cara untuk mengenali diri sendiri. Dengan cara seperti itu, insya Allah dengan menulis kita akan kenalan dengan Allah. Kita akan jauh lebih dekat dengan Allah. Karena apa? Karena yang kita tulis sebenarnya adalah kata-kata yang kita sampaikan, sebenarnya selama itu ada mengandung kebenaran, insya Allah itu adalah kata-kata dari Allah itu sendiri. Terus menulis juga menjadi obat bagi luka hati. Ini yang cewek-cewek ini yang suka luka hati nih. Iya kan? Luka hati itu jangan ditimbun, ya. Hempaskan saja. Dengan cara apa? Ditulis saja. Tulis minimal lewat catatan harian. Jangan ditulis di status. Kalau ditulis di status itu kita jadi kanak-kanakan gitu loh, kekanak-kanakan. Terus tulisan kita bisa menjadi warisan yang berguna bagi masa depan. Ingat, bangsa yang besar karena mereka memelihara dan merawat tulisan dari nenek moyangnya. Hari ini kita sedang berusaha mencapai ke sana. Dan kemarin saya nggak tahu teman-teman dari Al Inaro sempat hadir nggak ya? Kemarin itu ada pameran Turos di kota Pekalongan dalam rangka Hari Santri. Itu semua adalah karya-karya kiai-kiai yang ada di Pekalongan Raya, baik itu Batang maupun Pekalongan Kabupaten dan Kota. Nah,
Nah, salah satu penggagas Lajnah Turos itu ada di sini, beliau Gus Haidar. Nanti lain waktu beliau diajak untuk diskusi mengenai kitab-kitab para kiainya kota Pekalongan Raya. Boleh tuh. Apa saja isi kitab-kitabnya, terus sudah berapa ratus tahun umur kitabnya, karena ada yang umurnya ratusan tahun. Terus ada satu kitab yang paling unik di Pekalongan, di Batang, ya, dari Kiai Anwar. Itu ngomongin soal makhluk-makhluk laut. Nah, orang Batang, terutama pesisir, kalau nggak pernah baca kitab itu dosa. Karena harus tahu bahwa makhluk laut itu ada dan hukumnya seperti apa. Gitu, saya kira yang perlu saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan, dan saya harapkan forum ini menjadi hidup dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari para santri. Terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi Untuk Bapak Riput Ahwandi. Nah, dari pemaparan beliau barusan, pasti dari kalian masih banyak nih yang ingin bertanya-tanya atau ingin menyampaikan sesuatu. Kami minta kalian untuk menyiapkan pertanyaan ya, nanti disampaikan di depan, oke? Tapi sebelumnya kami dari MC ingin bertanya kepada Bapak Riput Ahwandi. Kan di zaman yang modern ini, kenapa kita harus mengembangkan imajinasi kita untuk menulis, padahal kita sudah memiliki akses lain yang lebih canggih, seperti ada aplikasi lain atau bahkan ada AI untuk zaman sekarang ini. Mohon dijawab. Oke, saya jawab ya. Kita itu manusia, ciptaan siapa? Allah. Mesin itu, HP itu, atau perangkat-perangkat itu alat, ciptaan siapa? Manusia. Kita mau jadi hamba Allah atau mau jadi hambanya manusia? Itu saja sih. Artinya dengan mengembangkan imajinasi, dengan terus berkarya, dengan terus menulis, kita sedang belajar untuk menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba mesin. Teknologi boleh canggih, tapi jangan salah, teknologi yang dititipkan oleh Allah kepada kita di dalam tubuh kita itu lebih canggih, super canggih, dan tidak akan pernah terkalahkan. Contoh, ini ngomongin sains ya sekarang. Wah, ini ada yang suka belajar biologi? Aduh. Di dalam biologi itu ada yang namanya sel darah merah. Kita pernah dengar ya, bahwa sel itu adalah makhluk hidup. Artinya tubuh kita ini terdiri dari makhluk-makhluk hidup. Di dalam 1 kilogram daging manusia itu terdiri atas 3 miliar atau 3 triliun kalau tidak salah sel darah merah. Dan sistem kerja sel darah merah itu tunduk pada apa yang diinginkan oleh manusia dan apa yang dikehendaki oleh Allah. Secara sistemik dia tunduk kepada hukum Allah, tapi secara cara kerja pikiran manusia kadangkala justru mengganggu sistem kerja itu. Sehingga apa yang terjadi? Kita mudah kena sakit kalau pikiran kita mengganggu sistem kerja sel darah merah itu. Ada sebuah penelitian di Jerman yang mengatakan bahwa, menemukan bahwa sel darah merah ini itu erat kaitannya dengan emosi seseorang. Apabila emosi kita itu sedang drop, katakanlah sedang sedih
atau jauh dari rasa bahagia, maka warna sel darah merah kita itu cenderung gelap. Semakin kita sedih, semakin gelap dan semakin gelap. Bentuknya tidak teratur. Tapi bagaimana kemudian kalau kalau kita perasaan kita itu sedang happy, bahagia, syukur-syukur dengan merasa dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah, maka warnanya semakin terang dan bentuknya seperti hati, waru hati. Artinya apa? Teknologi di dalam tubuh kita lebih canggih kan daripada teknologi yang kita bawa setiap hari. Jangan mau dikadali oleh teknologi. Kita boleh menggunakan teknologi, tetapi jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi. Kitalah yang harus menguasai teknologi. Karena teknologi itu alat bantu, ya. Sekali lagi, alat bantu, bukan alat yang membuat kita itu ngerasa bergantung. Kalau sudah punya ketergantungan dengan teknologi, hati-hati. Tuhannya nanti bisa berganti Google, bisa ganti apalagi aplikasi-aplikasi AI, ChatGPT gitu kan. Terus apalagi Gemini gitu ya. Nah, terus aku pingin bikin, oke, nggak masalah. Tapi ketika kita berhadapan dengan teknologi itu, kita harus paham cara menggunakannya sehingga kita tidak terseret arus untuk dikuasai teknologi. Dan terus terang ya, kalau kita bicara tentang AI, saya tidak anti dengan teknologi, tapi oke, itu adalah kreativitas manusia. Tapi yang jelas, oke, menulis bisa dilakukan dengan AI. Tapi mau sampai kapan kita bergantung pada AI? Kalau saya sih lebih baik saya bergantung pada kemampuan saya, sehingga saya bisa belajar tentang siapa diri saya dan untuk apa saya dihadirkan di sini, di dunia ini, bukan sebagai makhluk yang dituntun oleh teknologi. Teknologi jangan sampai menuntun kita, tapi kitalah yang harus menuntun teknologi. Gitu. Semoga aja nggak jawab ya. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Bapak mau izin bertanya sekali lagi? Yap, boleh. Bagaimana cara meningkatkan minat para remaja untuk menciptakan karya tulis sendiri dan bisa memotivasi banyak orang? Bagaimana cara membuat anak-anak muda punya minat gitu ya? Iya, sering-seringlah bikin acara kayak gini. Iya, gini loh, kalian itu, saya nggak tahu ya kalau di tradisi pesantren itu, kalau di sini boleh bawa HP nggak? Nggak, bagus. Kenapa saya bilang bagus? Itu artinya kalian diberi kesempatan untuk saling terkoneksi satu sama lain tanpa menggunakan perantara. Ingat ya, yang namanya perantara itu bisa saja salah lewat jalur gitu kan. Ya kan? Contoh misalnya nih, saya pesen apa gitu kan, pesen sesuatu barang misalkan, terus diantar oleh si kurir. Si kurir kadangkala nelpon saya berkali-kali hanya untuk menanyakan, memastikan alamat saya itu di mana. Artinya apa? Perantara itu nggak pinter-pinter amat. Artinya apa? HP itu nggak pinter-pinter amat. Yang harusnya pinter adalah kalian gitu loh. Kita ini yang harusnya pinter, lebih pinter daripada perangkat. Nah, supaya pinter gimana? Salinglah terkoneksi satu sama lain. Nah, salah satu koneksi yang bisa dibangun dalam pesantren ini adalah dengan saling ngajak ngobrol kayak gini, bikin halakoh atau diskusi-diskusi kecil. Ya apapun lah, karena masih remaja pasti persoalan-persoalan yang muncul juga banyak. Kadang-kala ngomongin soal, ya ada rasa kagum gitu pada santri laki-laki gitu kan, atau misalkan yang laki-laki ada rasa kagum pada santri perempuan. Itu manusiawi,
Tetapi yang paling penting adalah kalau misalkan ada yang seperti itu, diingetin, ini pesantren loh, gitu kan, bisa gitu kan. Belajarlah untuk menjadi manusia, itu jauh lebih penting daripada menjadi manusia hebat. Gak ada manusia hebat, yang ada adalah manusia yang seutuh-utuhnya secara rohani dan secara jasmani, lebih-lebih lagi secara spiritual. Itu pesan saya, gitu ya. Makasih untuk jawabannya. Nah, tadi kan saya bilang untuk menyiapkan pertanyaan. Saya minta untuk ada yang maju ke depan menyampaikan pertanyaan. Sebelumnya angkat tangan dulu, siapa yang mau bertanya? Silakan 3. Aduh. Dari yang putra dulu bisa maju satu persatu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Bapak Ribut Ahwandi, atau biasa dipanggil dengan istilah Ribut Gondrong, atau atau Wong Sinting. Maaf jika. Pertama, mari kita beri tepuk tangan kepadanya karena dia merupakan tokoh publik di daerah Pekalongan Kota. Sebagai penulis, juga penyiar radio dan pegiat literasi, dan pembangun sebagai anggota teater kita di Pekalongan, benar. Saya akan mengajukan pertanyaan dalam dunia kesusastraan. Saya sebenarnya memiliki beberapa pertanyaan, tapi saya jadikan satu saja. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara seorang dapat membuat setiap kata di dalam karya tulisannya memiliki pengertian yang luas dan tentunya simpel dari segi kebahasaan, sudut pandang hingga gaya kebahasaan. Jika memang seorang penulis selalu menuliskan segala hal ketika ia mendapatkan satu ide dalam suatu momen, maka kapankah waktu yang pas untuknya dapat membuat satu tulisan jika memang harus menunggu waktu di mana ia mendapatkan satu ide? Dan apakah seorang penulis hanya dapat menulisnya di saat ia merasakan momen pas tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Langsung saja. Bentar, aku biar kelihatan ganteng juga. Nah, ini kan ketok ganteng. Aduh, ya Allah. Pertanyaannya apa ya? Nercel, tapi sebenarnya poinnya satu. Sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk menulis, dan bagaimana sih kita bisa mendapatkan ide untuk menulis? Simple, semua adalah inspirasi, apapun itu. Jadi saya pernah nulis puisi tentang debu. Nah, ini debu. Saya tulis sebongkah debu, sebutir batu. Sebenarnya kalau pakai logika matematika itu nggak pas, karena harusnya kata sebongkah itu untuk batu, tapi saya gunakan untuk debu. Sementara
debu saya batu saya bikin hanya sebutir, berarti kecil banget, gitu kan? Nah, kenapa saya tulis tentang itu? Saya bikin judul itu hanya gara-gara peristiwa simpel banget. Apa coba? Aku ki kelilipen ning dalan terus dandap wis witok. Coba deh, pernah kelilipen kan? Nah, rasanya kelilipen piye jal? Perih terus baru ngono kan dandap. Kuwi nek misale kita lagi naik sepeda pasti deh nabrak. Iya kan? Artinya apa? Bahwa segala sesuatu, jangan dipandang segala sesuatu yang kecil itu adalah kecil. Enggak. Sesuatu yang kecil itu bisa bikin celaka karena kita teledor. Tetapi sesuatu yang besar bisa kita hindari karena kita masih bisa melihatnya dari kejauhan. Tapi debu, pek, set, der, nabrak, besar ning dalan, ya kan? Watu sak gedene gajah, ning adohan sik ketok. Kita masih bisa cari jalan lain supaya terhindar dari batu. Tapi debu, siapa yang menyangka bahwa dia akan masuk ke mata kita? Nah, ini ngomong soal inspirasi. Artinya apa? Peristiwa sekecil itu pun bisa digunakan sebagai inspirasi ketika kita menulis. Jadi jangan pernah nunggu dulu anteng neng pinggir kali karo mancing terus kemudian mikir enggak gitu. Enggak gitu. Apapun bisa kita tangkap sebagai inspirasi, ide awal untuk menulis. Ya. Jadi melaku kesandung, bisa jadi inspirasi ketika kita nulis. Ternyata begini ya rasanya kesandung misalnya, senut-senut yang sikil dan lain sebagainya. Bisa aja. Nah itu. Dan jangan lupa ilmuwan-ilmuwan zaman dulu itu kadangkala konyol juga. Pernah belajar fisika? Pernah? Nah kalau pernah belajar fisika pasti pernah kenal teori gravitasi. Gravitasi itu hanya karena peristiwa sepele. Isaac Newton pada waktu itu hanya kejatuhan buah apel ketika dia istirahat di bawahnya pohon apel, terus kemudian mikir tentang jatuhnya buah apel itu karena apa. Dari situ kemudian dia merumuskan gravitasi yang sampai hari ini masih digunakan rumusnya, sekalipun mungkin ada kekeliruan dalam penghitungannya dan kita mengamininya dan tidak pernah bisa mengoreksinya. Kan konyol. Nah itu, kekonyolan kita adalah di situ. Artinya apa? Jangan anggap hal-hal yang tampaknya remeh itu beneran remeh. Bisa jadi sesuatu yang remeh itulah yang didatangkan kepada kita untuk kita tulis menjadi sesuatu besar. Itu ngomongin soal inspirasi. Terus kapan waktu yang tepat untuk nulis? Nggak ada waktu. Setiap kita punya ide, tulis saja langsung. Tulis saja dulu. Tulis di kertas. Saya kalau kemana-mana dulu waktu masih naik bis ya, itu kalau misalkan naik bis ketemu peristiwa apa, dulu pernah nih ketemu peristiwa kecopetan gitu. Nah saya langsung ambil kertas. Kalau di sini nggak boleh ngerokok ya. Nah saya pakai bungkus rokok itu, saya buka, bongkar, terus kemudian baliknya itu saya jadikan untuk media menulis. Apapun itu, terus kemudian saya kantongi, jadi jangan nyampah, mendingan sampahnya digunakan untuk alat atau media nulis, itu jauh lebih baik. Gitu. Salah satu cara untuk mengurangi sampah yang berceceran di jalan-jalan adalah dengan cara itu. Kalau saya bungkus rokok saya bongkar, kemudian saya jadikan untuk alat nulis atau media tulis saya. Nah setelah itu saya masukkan ke dalam tas. Besoknya atau lain waktu saya kumpulin, saya buka satu persatu. Oh ini mana nih yang menarik untuk dikembangkan lagi. Oh ini, oke, saya kembangkan jadi tulisan. Nah kalau saya seperti itu, setiap saat nulislah selagi masih hidup, karena kita tidak pernah tahu apakah kita masih akan cukup punya waktu untuk bikin karya. Ya, manusia itu akan mengabadi
kalau dia punya karya. Tetapi manusia itu akan mudah dilupakan kalau dia tidak punya karya. Para ulama adalah orang-orang yang punya karya. Makanya namanya kekal abadi, dikenang sepanjang masa sampai kini. Kalau kita bukan turunan orang hebat, kalau kita bukan turunan raja, menulislah, jadilah penulis. Jadilah orang yang, kalau kita nggak mau ngomong soal kebermanfaatan, dengan karya tulis kita, insya Allah akan ada banyak manfaat di kemudian hari yang bisa digunakan oleh orang-orang lain. Jangan pernah berharap bahwa kalau saya menulis nanti akan dapat apa. Nanti, itu nanti. Yang terpenting apa yang kita tahu, apa yang kita pikirkan, tulis saja. Itu ya. Jadi tidak ada waktu, tidak ada, semuanya adalah inspirasi. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk menulis. Gitu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Dari yang putri bisa maju ke depan. Ini nggak ada yang, gitu nggak ada ya. Halo. Tepuk tangan dong buat Ubah. Keren. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Huba Miladia Safa Bilbina. Sebelumnya saya mau ucap terima kasih dulu ke Pak Ribut Ahwandi, karena saat itu belum sempat mengucap terima kasih. Sudah diberikan banyak ilmu selama beberapa hari saat saya di RKB. Terima kasih Pak. Sama-sama. Dan izin bertanya. Moga-moga. Jadi setiap orang itu kan memiliki tingkatan seni yang berbeda-beda. Pastinya dalam menjadikan sebuah karya juga hasilnya pun berbeda-beda. Nah, itu ada orang yang membuat karya itu isinya berbobot tapi kurang bisa membahasakannya dengan estetik. Ada juga karya yang hitungannya tuh basic tapi bisa menyampaikannya dengan estetik. Nah, itu tanggapan Pak Ribut Ahwandi menanggapi dua hal itu dari segi rasa dan seni, Pak. Dan juga orang awam seperti kita ini kan tidak bisa yang langsung kepikiran buat nulis apa, diksi-diksi tertentu gitu kan tidak bisa. Nah, itu bagaimana caranya agar ketika kita diberi tugas Pak Rizky membuat karya-karya seperti esai atau puisi atau yang lain-lain sebagainya bisa memenuhi kriteria yang diberikan Pak Rizky. Soalnya Pak Rizky ini kalau memberikan kriteria sangat tinggi ya teman-teman. Sangat tinggi. Kita sampai bingung bahasanya harus seperti apa gitu. Terima kasih, bisa dipahami Pak. Oke, ya, sangat bisa dipahami. Oke. Tapi sebelum saya jawab, saya mau kasih ucapan selamat juga buat Huba yang baru kemarin ya jadi duta genre ya. Keren. Artinya gini, Al Inaro ini sebenarnya punya banyak talenta yang berbakat dan berprestasi. Insya Allah kalian semua sebenarnya orang-orang yang berprestasi. Cuman belum mau menunjukkan diri aja, gitu kan. Sebenarnya setiap orang itu punya talenta, tinggal berani atau enggak, mentalnya aja sih yang perlu dilatih. Mau latihan mental sama saya boleh. Jujur ya, saya SMP SMA itu menjadi anak yang culun loh, enggak seperti yang sekarang. Jadi jangan dibayangkan dulu itu saya secerewet yang sekarang. Saya bisa ngomong di depan kalian dengan pokoknya dengan gaya macam-macam. Saya sama dengan teman-teman, duduk paling belakang, diem, terus kemudian berangkat pagi, terus ngerjain tugas itu kalau misalkan sudah mepet gitu.
Tugas yang gitu-gitu aja, nggak ada prestasinya gitu. Sama, baru saya berubah itu ketika saya lulus SMA. Waktu itu saya gabung ke grup teater pada waktu itu, dan saya latihan pertama kali adalah latihan mental. Bayangkan, latihan mental saya itu baca puisi, puisinya 3 lembar di dalam mall, dekatnya kasir, sore hari ketika para pembeli itu sedang rame-ramenya mengantri. Gimana rasanya? Saya sampai diseret 5 satpam, tapi saya harus terus membaca puisi. Segila itu latihan mental. Tapi gara-gara itu akhirnya saya terbentuk dan akhirnya berani tampil di depan. Cowok itu biasanya agak terlambat. Kalau cowok itu biasanya agak terlambat untuk berani tampil. Cewek itu memang ditakdirkan oleh Allah itu punya keinginan untuk tampil itu luar biasa. Makanya biasanya di sekolah prestasi cewek dengan cowok itu jauh lebih cepetan cewek daripada cowok. Selamat untuk para cewek ya. Oke, saya mau jawab soal itu. Gimana? Ya sebenarnya seni atau bukan seni itu bukan ukuran ya, tetapi yang paling penting adalah kemauan terlebih dahulu. Karena ini lembaganya adalah lembaga pendidikan dan ini saya berhadapan dengan para santri, maka saya akan mengatakannya dari sisi pendidikannya, bahwa yang terpenting adalah kemauan dan kesanggupan belajar dan berlatih. Kalaupun misalkan kita belum sampai pada, jadi gini loh, setiap orang pasti punya tulisan paling jelek. Pasti. Saya juga punya tulisan paling jelek. Orang-orang penulis-penulis hebat itu pasti pernah punya karya terburuk dalam hidupnya. Maka kita jangan belajar dari apa yang sudah jadi, tapi pelajari proses mereka masing-masing. Rasulullah saja berproses kok. Dari sejak kecil diajak keliling sama pamannya, ya kan? Gak cuman berdagang beliau belajar. Beliau mencoba mengamati setiap kejadian-kejadian yang dialami. Baru kemudian setelah beliau dewasa, beliau mencoba mencerna pelajaran-pelajaran semasa muda dulu. Dengan cara apa? Yaitu tadi bersemedi di Gua Hiro pada waktu itu, mencoba merenungi setiap peristiwa. Sampai datanglah kemudian wahyu pertama. Gitu. Itu artinya adalah proses. Kita kadang-kala lupa bahwa Nabi Muhammad itu sudah jadi nabi. Yang kita cerna cerita tentang Rasulullah itu setelah beliau jadi nabi. Sebelumnya nggak pernah kita mau baca. Prosesnya manusiawi banget. Tidak seperti Nabi Isa misalnya, tiba-tiba lahir langsung jadi nabi. Nggak ajaib. Peristiwanya Nabi Muhammad itu prosesnya sakit loh. Bayangkan sejak kecil nggak lihat bapaknya, terus ditinggal ibunya, terus ditinggal kakeknya. Saat lagi mesra-mesranya dengan kakeknya, ditinggal kakeknya, terus dibawa keliling sama pamannya. Kira pora menderita banget gue. Penderitaan yang bertubi-tubi. Artinya apa? Proses itu pasti menyakitkan. Dan belajar itu pasti juga menyakitkan. Tetapi kesakitan yang kita alami selama proses belajar itu akan membuahkan sesuatu yang sangat berguna. Dia akan menjadi obat bagi kehidupan kita di masa depan. Maka nikmati saja proses. Jangan pernah berpikir bahwa aku kok belum ya. Nikmati aja. Jangan pasang ekspektasi kalau kita sedang belajar.
Yang terpenting adalah proses dijalani, terus kemudian sampai akhirnya kita nggak sadar-sadar, tulisanku kok jadi keren kayak gini ya. Gitu. Kalau saya gitu, proses yang saya jalani adalah gitu. Saya tidak akan pernah ragu-ragu. Ya makanya saya katakan bahwa jangan pernah merasa takut untuk mencoba. Itu artinya jangan pernah merasa bahwa tulisan kita perlu menyadari bahwa tulisan kita jelek, tetapi bukan berarti itu membuat kita harus nyerah. Kalaupun misalkan Pak Rizky kemudian memasang target yang tinggi, itu artinya sebagai cara kita mengukur, teman-teman ini mengukur, kok saya belum sampai ke situ ya, berarti apanya yang kurang nih? Oh, saya akan perbaiki di bagian itu. Sadari itu, terus kemudian perbaiki dan perbaiki. Bagaimana cara membuat diksi yang baik? Sering-seringlah membaca. Itu kuncinya. Kuncinya itu, sering-seringlah membaca, banyak-banyaklah membaca. Saya SMP sudah membaca karya sastra sejak SMP, dan waktu itu saya terpengaruh sama gayanya Khalil Gibran, sastrawan dari Libanon. Dan gaya-gaya tulisan saya banyak terpengaruh oleh beliau. Lalu saya belajar tulisannya Rendra, maka kemudian tulisan saya terpengaruh gayanya Rendra. Belajar lagi sama tulisannya Umar Khayyam, saya akhirnya terpengaruh. Lantas setelah berlama-lama banyak membaca, saya mencoba mengkombinasikan gaya-gaya itu, sampai pada akhirnya saya temukan gaya saya sendiri. Itu yang namanya belajar. Jadi jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa minder hanya karena karyanya jelek. Gak apa-apa. Orang wajah kita yang jelek aja kita nggak boleh malu kok. Itu kan, itu adalah anugerah. Fisik kita adalah anugerah dari Allah yang terbaik untuk kita. Kemampuan kita di dalam menjalankan sesuatu, melaksanakan sesuatu, itu juga anugerah yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Maka syukuri itu dengan cara apa? Buatlah sesuatu. Itu pesan saya. Oke? Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Sangat disayangkan ya, padahal tadi yang mau tanya banyak loh, tapi waktunya udah mepet sekali, sudah sore. Jadi jika ingin ada yang bertanya lagi bisa tanya ke Bapak Rizky Firmansyah. Kesimpulan. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Jadi kesimpulan dari seminar kali ini adalah tidak ada alasan bagi kita para remaja untuk berhenti menulis, dan tulisan kita bisa dikenal banyak orang, juga bisa berumur panjang ataupun bisa abadi. Jika kita tidak bisa menjadi pewaris, maka jadilah. Bentar ya, aku menyela bentar ya. Aku mau ngasih sesuatu. Yang tadi nanya siapa? Sini maju. Ada 2 orang yang tanya tadi ya. Bisa untuk segera maju ke depan. Terus buat MC-nya juga 2.
kata-kata biasa nggak usah. Terima kasih, kasih maaf. Kami selaku MC mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan pengucapan kami mungkin, dan kekurangan-kekurangan kami selaku HMK. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih untuk semuanya karena sudah menyempatkan waktu kalian untuk menghadiri dan untuk bertemu dengan Bapak Ribut Ahwandi. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. We think enough for today. We ask Master of Ceremony say thank you. Suwun, Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini bisa dilanjutkan untuk bisa sesi foto bersama dengan Bapak Ribut Ahwandi.